Waktu kami persilakan, Sister. Ya, terima kasih Pak Yu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Eh, Sekarang kita mulai masuk sesi ketujuh dari rangkaian kedua dari yang terakhir ya. Topik kali ini yang saya bawakan adalah saat kini. Oke, silahkan Bu Silva. Oke. Tentang saat kini saya kasih judul belajar tinggal. Nanti dalam perjalanan kita belajar apa sih yang dimaksud belajar tinggal, apa hubungannya dengan saat kini. Ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Oke. Langsung saja kita masuk ke saat kini. Bapak Ibu semua, kalau saya meminta Bapak Ibu semua untuk tutup mata selama 1 menit aja. Tadi sudah ya meditasi ya, 20 menit. Tanpa melakukan apa-apa, nah saya rasa sebagian besar dari kita akan merasa mungkin 1 menit itu sangat lama. Ada juga mungkin yang rasanya terlalu cepat ya. Padahal kenyataannya 1 menit itu cuma 60 detik. Kenapa kok rasanya lama? Ya, karena tubuh kita mungkin diam, tapi pikiran kita nggak pernah bisa benar-benar diam, ya kan? Baru beberapa detik kita tutup mata, pikiran kita udah mulai kemana-mana, ngelantur kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana. Tiba-tiba kita ingat pekerjaan yang belum selesai, ingat pesan WA yang belum dibahas. Mungkin juga tagihan-tagihan ini akhir bulan ya. Tagihan sudah bayar telepon belum, bayar listrik atau belum, atau gajian besok. Mungkin tiba-tiba juga teringat seseorang yang bikin kita kesal, bencekno, orang bahasa Jawa, bahasa Surabaya ya. Membuat kita kesel bertahun-tahun yang lalu, bikin kita luka batin. Jadi tubuh kita diem, nggak kemana-mana. Tapi pikiran kita itu sudah melanglang buana, udah jalan-jalan keliling dunia. Selanjutnya, menarik sekali ya cara kerja pikiran manusia itu. Tubuh kita selalu hidup di saat kini, tetap di tempat di saat kini. Tubuh kita nggak bisa jalan-jalan ke masa lalu, nggak bisa jalan-jalan ke masa depan. Tubuh kita selalu berada di saat ini. Tapi pikiran nggak pernah betah untuk tinggal di sini. Pikiran tuh kayak anak kecil, sedang diajak ke supermarket. Baru kita ngelepas tangan, udah dia lari kemana-mana. Tahu-tahu dia udah ke lorong tempat mainan, tahu-tahu ke tempat permen, tiba-tiba ke kemana lagi. Kalau kita tarik kembali, kita lepas lagi, hilang lagi. Kita cari lagi. Seperti itulah pikiran kita. Baru saja kita pengen hadir pada apa yang sedang kita lakukan, ingin fokus, tapi beberapa detik kemudian perhatian kita sudah pergi ke tempat lain. Selanjutnya, coba kita ingat kembali hari ini. Mungkin tadi pagi pas sarapan, tubuh kita sedang duduk di meja makan. Tapi pikiran kita sudah di kantor, memikirkan pekerjaan atau di rencana-rencana yang akan kita lakukan hari itu. Lalu sampai di kantor atau di tempat lain, pikiran kita justru balik ke rumah, mengingat sesuatu yang terlupa di rumah. Lalu pulang kantor sampai sore, sore di rumah, balik lagi. Kemungkinan besar pikiran kita juga masih ketinggalan di kantor. Jadi sebenarnya kita itu hidup di mana? Seringkali tubuh kita berada di suatu tempat, tapi hidup kita, pikiran kita ada di tempat lain. Ya, inilah salah satu ironi terbesar kehidupan manusia. Kita menghabiskan begitu banyak waktu mempersiapkan diri untuk rencana-rencana masa depan, tapi lupa menjalani hidup itu sendiri. Kenapa? Next, dunia modern membuat keadaan ini semakin sulit. Sekarang ini kita hidup di zaman yang penuh gangguan. Dulu kalau kita
kalau orang mau mengganggu kita, orang itu harus datang ke rumah, ketuk pintu, ketemu sama kita, kita diganggu. Tetapi sekarang kita memasukkan gangguan itu di kantongnya kita. Maksudnya dari telepon genggam. Telepon genggam kita bergetar sedikit aja, mulai ada bunyi ting gitu aja, tangan kita refleks langsung ngambil handphone. Kadang-kadang belum sempat berbunyi, kita sudah buka layar, ngecek apakah ada pesan baru, ada WA baru, ada email baru. Lalu 5 menit kemudian kita tanya pada diri kita, tadi saya mau buka HP ki untuk apa ya? Kita buka satu pesan, baca berita, lalu lihat medsos, lalu pindah nonton video di YouTube. Ya, entah bagaimana akhirnya kita tiba-tiba ngelihat resep. Resep rendang, resep sop buntut. Ya. Padahal awalnya kita cuma pengen lihat jam atau ngecek WA penting. Pikiran kita begitu mudah dialihkan. Ya, sekarang kita itu bukan lagi punya handphone, tapi handphone itu yang memiliki kita. Ya rasanya memang begitulah, nggak berlebihan kan. Namun sesungguhnya telepon genggam itu bukan masalahnya, bukan masalah utamanya. Sebelum ada telepon genggam, manusia juga sudah sulit untuk tinggal di saat kini. Hanya saja sekarang gangguan itu makin banyak dan makin mudah masuk ke dalam hidup kita. Kita memberi red carpet bagi gangguan-gangguan tersebut. Selanjutnya, kalau kita mau jujur, sebagian besar waktu kita itu dihabiskan di antara dua tempat yang sebenarnya nggak ada. Tempat yang pertama itu adalah masa lalu. Tempat kedua itu masa depan. Dua tempat itu nggak ada. Ketika kita hidup di masa lalu, kita ditemani oleh penyesalan. Kita berkata, ah seandainya dulu saya mengambil keputusan yang ini. Seandainya saya tidak mengatakan kata-kata itu. Seandainya saya tidak melakukan kesalahan itu. Nah, kata yang paling sering muncul adalah seandainya. Kita terus mengulang peristiwa yang sudah tidak mungkin diubah lagi. Sebaliknya, kalau kita hidup di masa depan, kata yang paling sering muncul adalah gimana kalau bla bla bla. Gimana kalau saya gagal? Gimana kalau anak saya tidak berhasil? Bagaimana kalau saya sakit? Bagaimana kalau besok ekonomi memburuk? Bagaimana kalau besok usaha saya bangkrut? Bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu? Nah, perhatikan ya, ada kata seandainya, ada kata bagaimana kalau. Kedua kata itu sama-sama tidak hidup dalam kenyataan. Kalau pakai bahasa Inggris itu susunan grammarnya if I were, if seandainya. Biasanya I kan pakai was gitu ya. Tapi ini pakai were karena itu nggak nyata. Makanya grammarnya susunannya beda. Jadi yang satu hidup di masa lalu yang sudah selesai, itu seandainya. Yang satu lagi hidup di masa depan yang belum datang. Hebatnya, kita kehilangan satu-satunya tempat di mana hidup itu sungguh berlangsung, yaitu saat kini. Karena itu, selanjutnya Yesus memberikan sebuah nasihat yang sangat sederhana, tapi kalau dipikirkan baik-baik itu sangat revolusioner. Ini diambil dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah,
ayat ini itu tidak dimaksudkan untuk Bapak Ibu ya, untuk tidak membuat rencana. Yesus tidak melarang kita untuk membuat rencana. Yesus apa namanya pada waktu perumpamaan membangun menara itu kita diminta, Yesus juga bilang sebaiknya merencanakan, ya, direncanakan bikin fondasi, jangan sampai tengah-tengah itu menara ambruk atau kurangnya habis, menaranya tidak jadi. Jadi kita tetap harus kerja, harus belajar, mengatur keuangan, mempersiapkan masa depan, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, bedanya apa? Ada perbedaan yang besar antara membuat rencana dengan mengkhawatirkan. Merencanakan itu pakai akal budi yang merupakan karunia dari Tuhan kepada untuk kita. Nah, setelah rencana itu dibuat, kita harus kembali menghidupi saat ini, hari ini. Mengkhawatirkan itu beda. Mengkhawatirkan itu ketika pikiran meninggalkan hari ini dan menetap di masa depan. Masa depan itu selalu bikin khawatir. Kita mulai membayangkan berbagai kemungkinan, membayangkan hal-hal yang belum terjadi. Lalu kita menderita karena bayangan yang kita ciptakan sendiri. Kita menderita oleh skenario yang kita ciptakan sendiri. Banyak yang begitu toh? Nah, belum tentu presentasi besok itu gagal. Tapi malam ini kita sudah nggak bisa tidur, grogi. Belum tentu hasil pemeriksaan dokter itu buruk. Tapi kita sudah membayangkan berbagai kemungkinan yang menakutkan. Bahkan ada yang tiba-tiba mulai nulis surat wasiat. Belum tentu anak kita mengalami masalah. Tapi kita sudah mencemaskan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Akibatnya apa? Selanjutnya, kita sering memikul beban yang belum diberikan kepada kita. Perhatikan baik kalimat Yesus. Yesus tidak mengatakan bahwa setiap hari itu kita akan bebas dari kesulitan. Yesus mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti memang setiap hari itu susah. Artinya, setiap hari memang mempunyai tantangannya sendiri. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa salib. Tapi Tuhan meminta kita memikul salib kita hari ini. Kitalah yang sering nambah-nambahin salib kita sendiri. Salib besok, salibnya lusa, salibnya bulan depan, bahkan salib tahun depan itu sudah kita panggul sekarang. Ya kita jadi lelah, capek. Dan yang menarik, kita itu sering lelah bukan karena kenyataan hidup, tetapi karena cerita yang dibuat oleh pikiran kita tentang kenyataan hidup. Kita bikin drama sendiri di pikiran kita. Itu yang bikin kita cemas, bikin kita capek. Ya. Father Richard Rohr pernah mengatakan bahwa manusia itu jarang hidup di dalam realitas. Kita lebih sering hidup di dalam cerita tentang realitas. Kita terus ngasih komen, kasih penilaian, membandingkan, menyesali, mengkhawatirkan, dan tanpa sadar kita lebih akrab dengan isi kepala kita, lebih akrab dengan skenario-skenario di kepala kita daripada dengan kenyataan yang ada di depan mata kita. Eckhart Tolle mengungkapkan hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Eckhart Tolle mengatakan sebagian besar penderitaan manusia itu bukan berasal dari apa yang sedang terjadi, melainkan dari pikiran
yang terus-menerus mengomentari apa yang sedang terjadi. Pikiran hampir selalu bergerak ke belakang atau ke depan, terus. Kalau nggak ke muka, ke belakang, ke muka, belakang. Sangat jarang pikiran itu betah tinggal di saat ini. Bukankah ini juga pengalaman kita? Kita sedang berbicara dengan seseorang, tapi sebenarnya kita tidak mendengar. Sebentar ya, sorry. Kita sudah sibuk menyiapkan jawaban. Kita sedang berdoa, tapi pikiran sudah menyusun daftar belanja. Kita sedang mengikuti misa, tapi tiba-tiba teringat, nanti habis misa mau kuliner kemana ya? Yang belum dicoba mana ya di restonya? Bahkan ketika berada di hadapan Tuhan, doa, pikiran kita sanggup pergi kemana-mana. Karena itulah persoalan terbesar manusia bukanlah Tuhan tidak hadir. Persoalannya adalah kita yang tidak hadir. Dan disinilah perjalanan rohani kita yang sesungguhnya dimulai. Bukan dengan bertanya di mana Tuhan, melainkan dengan bertanya di mana saya berada saat ini. Karena Tuhan itu nggak pernah meninggalkan saat ini. Yang sering meninggalkan saat ini adalah kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan saat ini? Kita sekarang masuk belajar tentang apa itu saat kini. Kalau kita bertanya kepada kebanyakan orang, apa itu saat kini? Biasanya jawabannya sederhana. Saat ini ya waktu yang sedang kita jalani sekarang. Jawaban itu ya nggak salah, tapi belum cukup. Sebab kalau saat kini itu hanya 1 detik yang sedang berjalan, nah detik itu kan berlangsung berlalu begitu saja, tanpa kita menyadarinya. Begitu kita menyadarinya lewat, gitu kan? Begitu saya mengucapkan kata sekarang, kata itu sudah menjadi masa lalu. Jadi, di manakah sebenarnya saat kini itu? Nah, di sini kita perlu membedakan antara waktu sebagai hitungan jam dengan saat kini sebagai pengalaman hidup. Kalau jam dinding itu terus bergerak, detik demi detik berlalu tanpa pernah berhenti. Itulah yang oleh orang Yunani disebut kronos. Waktu yang bisa dihitung, dijadwalkan, diukur. Ada urutan waktunya. Kita memang butuh kronos. Tanpa kronos, kita tidak akan pernah datang tepat waktu ke kantor, kita nggak bisa bikin janji, kita tidak bisa merencanakan kegiatan, kita nggak bisa hadir di Zoom ini, bahkan tidak tahu kapan misa dimulai. Tapi dalam kehidupan rohani, tidak melulu berlangsung di dalam kronos. Kehidupan rohani itu berlangsung dalam kesadaran akan kehadiran Allah yang selalu dapat dialami pada saat ini. Next. Karena itu, ketika kita berbicara tentang hidup di saat kini, kita tidak sedang berbicara tentang sebuah detik yang terus bergerak, melainkan tentang kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya pada kenyataan yang sedang kita hidupi bersama Allah. Saat kini adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya
pada kenyataan yang sedang kita hidupi bersama Allah. Dengan kata lain, saat kini itu bukan sekedar persoalan waktu, tetapi soal kehadiran. Sayangnya kita sering mencampur adukkan kehadiran dengan keberadaan. Padahal keduanya beda. Apa yang dimaksud dengan kehadiran, apa yang dimaksud dengan keberadaan. Misalnya gini, saya bisa berada di ruangan ini, di Zoom ini, tanpa benar-benar hadir. Mungkin tubuh saya duduk di kursi ini di depan layar laptop atau di depan HP, tapi pikiran saya sedang berada di tempat lain. Sebaliknya, kita juga pernah mengalami ketika seseorang benar-benar hadir bersama kita. Pada waktu kita bicara, orang itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak sibuk melihat telepon genggamnya, tidak sibuk membalas WA, tidak tergesa-gesa ingin menjawab, tidak memotong pembicaraan kita. Nah, setelah percakapan dengan orang itu selesai, kita rasanya ya, aduh, terima kasih banyak ya. Rasanya enak sekali berbicara dengan Anda. Kenapa? Karena kita mengalami kehadiran. Bagaimana pada saat orang lain berbicara dengan kita? Apakah kita mampu hadir? Di zaman sekarang ini, kehadiran itu menjadi sesuatu yang makin langka. Kita mudah sekali hadir secara fisik, tapi sulit hadir dengan hati. Ya nggak heran kalau banyak orang terus merasa kesepian, meskipun tinggal serumah dengan keluarganya, makan bersama di meja makan yang sama, tapi masing-masing melihat HP sendiri-sendiri, sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, duduk bersebelahan tapi hatinya berjauhan. Kalau hubungan antar manusia saja demikian, apalagi hubungan kita dengan Allah. Seluruh kitab suci memperlihatkan bahwa Allah itu selalu hadir. Allah adalah Allah yang hadir. Kepada Musa, ketika Musa bertanya kepada Allah di semak yang menyala, apabila bangsa Israel bertanya, siapa yang mengutus aku? Apakah yang harus kujawab? Allah menjawab dengan sebuah nama yang cukup misterius, sangat misterius. Aku adalah aku. I am who I am. Jawaban itu sudah menjadi bahan perenungan para teolog selama berabad-abad. Namun ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan dalam konteks saat ini yang sedang kita bahas sekarang. Allah tidak memperkenalkan diri sebagai aku pernah ada. Kalau bahasa Inggrisnya itu I was. Soalnya bahasa Indonesia tuh aku adalah aku semuanya sama ya. Tapi kalau bahasa Inggris tuh I am who I am, ada I was. Allah juga tidak berkata aku akan ada. Atau bahasa Inggrisnya mungkin I will, I shall. Allah bilang aku I am. M itu present tense, hadir sekarang. Allah selalu hadir. Allah adalah sang kehadiran. Kalau dipikir-pikir, Allah memang nggak mungkin berada di masa lalu. Masa lalu sudah selesai. Allah juga tidak menunggu masa depan untuk mulai berkarya. Allah selalu bekerja sekarang. Kasihnya diberikan sekarang. Rahmatnya dicurahkan sekarang. Allah nggak nunda-nunda. Nafas yang sedang kita hirup sekarang adalah pemberiannya sekarang. Kita sering berkata, saya sedang mencari Tuhan.
Kalimat itu kedengarannya indah, tapi sebetulnya kurang tepat. Karena Tuhan itu nggak pernah hilang, nggak perlu dicari. Dia sedang mencari. Padahal Allah tuh nggak pernah kemana-mana. Allah tuh nggak hilang. Yang sering hilang itu perhatiannya kita. Kita sibuk mencari Tuhan kemana-mana, padahal Tuhan sudah lebih dulu hadir di sini, di saat ini. Santo Agustinus pernah menulis sebuah kalimat, "Engkau lebih dekat kepadaku daripada aku dekat pada diriku sendiri." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa Allah bukan pribadi yang jauh dan harus dipanggil turun dari surga. Justru sebaliknya, Allah itu lebih dekat kepada diri kita daripada kita menyadari diri kita sendiri. Kalau gitu, kenapa kita sering tidak merasakan kehadirannya? Jawabannya sederhana. Bukan karena Allah pergi, kitalah yang pergi. Bayangkan seorang ibu sedang berbicara dengan anaknya. Sering terjadi pada kita. Sang ibu memperhatikan penuh kasih, tapi si anak itu terus-terus ngelihat handphone. Sang ibu tetap berada di situ. Yang tidak hadir adalah anaknya. Anaknya ada di situ, tapi pikirannya nggak kepada ibunya. Perhatiannya bukan pada ibunya. Begitulah seringkali hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap menunggu. Tapi perhatian kita terus berpindah ke masa lalu, pindah ke masa depan, pindah ke kekhawatiran, pindah ke ambisi, nyemplung ke rasa takut, atau ke berbagai cerita yang diskenariokan oleh pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, hidup di saat kini bukan terutama soal mengatur waktu dengan lebih baik. Hidup di saat kini adalah soal belajar memberikan kembali perhatian kita kepada Allah yang selalu hadir. Richard Rohr mengatakan bahwa kata presence atau kehadiran, presence pakai C ya belakangnya, jauh lebih penting daripada sekedar time. Yang mengubah hidup bukan banyaknya waktu yang kita miliki, tetapi kualitas kehadiran kita di dalam waktu itu. Saya kira kita semua pernah mengalami hal ini ya. Kadang-kadang kita ketemu seseorang hanya 5 menit. Tapi 5 menit itu bisa mengubah hidup kita karena kita masing-masing sungguh hadir. Tapi kita bisa juga tinggal bersama seseorang selama bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar saling mengenal. Karena masing-masing tidak pernah hadir. Jadi yang mengubah hidup itu bukan lamanya waktu. Yang mengubah hidup adalah kehadiran. Demikian pula dalam kehidupan rohani. Yang dicari Allah bukan terutama panjangnya doa kita. Yang dicari adalah kehadiran kita. Mungkin doa kita hanya 20 menit. Tapi kalau 20 menit itu dijalani dengan hati yang sungguh hadir, doa itu jauh lebih hidup daripada doa 1 jam yang dipenuhi oleh pikiran yang terus-terus ngelantur. Disinilah kita mulai melihat bahwa hidup di saat kini itu bukan tujuan akhir. Saat kini adalah tempat perjumpaan. Saat kini adalah ruang di mana Allah selalu menanti kita. Dan kalau Allah selalu hadir di saat kini, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat penting.
Bagaimana kita dapat tetap tinggal di sana? Mengapa kok kita itu sulit menetap dalam kehadiran Allah? Yesus memberikan jawaban bukan dengan berkata, "Datanglah kepadaku sesekali," tetapi dengan sebuah undangan yang jauh lebih dalam. Seperti judul yang saya sebutkan di depan tadi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 4. Nah, disinilah kita mulai memasuki inti dari seluruh perjalanan kontemplatif. Tinggallah di dalam aku. Sampai di sini kita mulai melihat bahwa persoalan hidup rohani itu bukan terutama soal mencari Tuhan. Karena Tuhan itu nggak pernah jauh dan Tuhan itu nggak pernah hilang, Tuhan itu selalu hadir. Masalahnya justru ada pada kita. Kita begitu mudah kehilangan perhatian, sehingga kehilangan kesadaran akan kehadiran Allah. Kita tuh sering nggak sadar kalau Allah itu hadir. Karena itu menarik sekali untuk memperhatikan pilihan kata Yesus dalam Injil Yohanes ini. Yesus tidak mengatakan, "Datanglah kepadaku sesekali." Ia juga tidak berkata, "Kunjungilah aku kalau ada waktu." Yang Yesus katakan justru sangat berbeda. Yesus mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, kalau kita membaca ayat ini dengan cepat, mungkin kita tidak terlalu memperhatikan kata tinggal. Padahal dalam Injil Yohanes, kata ini sangat penting. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk kata tinggal itu meno, yang berarti tinggal, menetap, berdiam, tetap tinggal, bertahan, atau membuat rumah. Kata ini sering muncul berulang kali dalam Injil Yohanes dan menjadi salah satu kata kunci untuk memahami relasi Yesus dengan para muridnya. Coba diingat-ingat. Yesus tidak mengajak kita untuk jadi tamu. Ia mengajak kita menjadi penghuni. Ada perbedaan besar antara mampir dengan tinggal. Kalau kita mampir ke rumah seorang teman, kita datang sebentar, minum teh, minum kopi, ngobrol, lalu pulang. Kita tidak mengubah apapun di rumah itu. Kita tidak ikut bersih-bersih halaman, kita tidak perlu ngecat dinding temboknya, kita tidak mengatur tata letak perabotan. Kita datang sebagai tamu. Tapi kalau kita tinggal di sebuah rumah, ceritanya beda. Kita bangun pagi di sana, kita makan di sana, kita istirahat di sana, kita kembali ke sana setiap kali selesai bekerja. Rumah itu menjadi tempat kita hidup. Banyak orang sering mengatakan bahwa orang Kristiani itu memperlakukan Tuhan seperti warung yang buka 24 jam. Kalau sedang ada masalah, kita datang. Kalau anak mau ujian, kita datang. Kalau usaha sedang sepi, kita datang. Kalau hasil pemeriksaan kesehatan belum keluar, kita datang.
Begitu persoalan selesai, kita pergi lagi. Kadang-kadang kita bukan tinggal bersama Tuhan. Kita lebih sering mampir kepada Tuhan. Sorry, pedes, keras. Tapi kalau direnungkan, betul nggak? Bayangkan kalau pasangan kita berkata pada kita, tenang aja, aku tetap mencintaimu. Aku akan mampir setiap hari Minggu. Pasangan kita bilangnya cuma mampir kalau hari Minggu. Kira-kira rumah tangga itu akan bertahan berapa lama? Kasih tidak dibangun lewat kunjungan. Kasih tidak dibangun lewat sesekali datang. Kasih itu dibangun lewat tinggal bersama. Demikian pula relasi kita dengan Kristus. Kekristenan itu bukan agama kunjungan. Kekristenan adalah kehidupan persekutuan. Yesus tidak memanggil kita menjadi pengunjung kerajaan Allah, tetapi menjadi warga kerajaan Allah. Ia tidak menghendaki hubungan yang sesekali, tetapi hubungan yang terus-menerus. Karena itu, kata tinggal jauh lebih dalam daripada sekedar ada. Saya bisa ada di gereja tanpa tinggal di dalam Kristus. Saya bisa memimpin doa tanpa tinggal di dalam Kristus. Saya bahkan bisa melayani di gereja bertahun-tahun tanpa sungguh tinggal di dalam Kristus. Mengapa? Karena tinggal itu bukan pertama-tama soal lokasi. Tinggal itu soal relasi. Tinggal berarti hati kita menetap pada Kristus. Perhatian kita kembali kepada Kristus. Hidup kita berakar di dalam Kristus. Inilah sebabnya Yesus memakai gambaran pokok anggur dan ranting. Yesus tidak pernah berkata kepada ranting, ranting, berusahalah menghasilkan buah lebih banyak. Yesus berkata, tinggallah. Ini sangat berbeda dengan cara berpikir dunia. Dunia itu berkata, berjuang lebih keras, berusaha lebih banyak, buktikan dirimu, hasilkan lebih banyak. Tapi Yesus berkata, tinggallah. Karena apa? Karena buah itu bukan hasil dari usaha ranting. Buah itu adalah akibat dari hubungan ranting dengan pokok anggur. Hasil dari relasi. Selama ranting tetap melekat pada pokoknya, kehidupan mengalir dengan sendirinya. Otomatis kehidupan mengalir. Air, sari makanan, dan segala yang diperlukan oleh pohon itu mengalir dari pokok kepada ranting. Jadi ranting itu nggak perlu memaksakan dirinya untuk menghasilkan buah. Yang perlu dilakukan hanyalah tetap tinggal, tetap nempel. Buahnya keluar sendiri otomatis. Nah, ini juga berlaku dalam kehidupan rohani kita. Seringkali kita sibuk berusaha menjadi orang yang lebih sabar, sibuk menjadi orang yang lebih penuh kasih, lebih rendah hati, lebih damai. Semua itu baik. Namun tanpa kita sadari, kita sedang berusaha menghasilkan buah dengan kekuatan kita sendiri. Lalu kita kecewa. Lah, kok aku sudah doa bertahun-tahun kok masih gampang marah ya? Saya sudah berdoa berjam-jam kok saya masih cemas ya? Kok saya masih mudah tersinggung?
Mungkin pertanyaannya bukan mengapa saya belum berbuah. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah saya sungguh tinggal di dalam Kristus. Buah itu tidak pernah menjadi tujuan utama karena buah itu adalah hasil, buah itu akibat. Kalau ranting sungguh tinggal, buah itu akan muncul pada waktunya. Demikian pula kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, Galatia 5:22 ya, semua buah-buah roh. Itu bukan sesuatu yang bisa dipaksa keluar oleh ego. Bisa dikeluarkan, dihasilkan oleh diri kita sendiri. Buah-buah roh itu yang berbuah adalah roh kita. Bukan kita sendiri, tapi roh. Semuanya tumbuh perlahan sebagai buah dari kehidupan yang tinggal di dalam Kristus. Lalu muncul pertanyaan lagi, lebih penting lagi. Kalau Yesus mengajak kita tinggal di dalam Dia, kenapa kita begitu sulit melakukannya? Ya, jawabannya sudah kita lihat pada bagian sebelumnya ya. Karena perhatian kita nggak pernah bisa tinggal atau nggak betah tinggal. Perhatian itu nggak suka menetap. Hari ini kita tinggal sebentar bersama Kristus, 5 menit kemudian perhatian kita pindah ke pekerjaan. Sesaat kemudian pindah ke medsos, lalu pindah ke masa lalu, pindah lagi ke masa depan. Perhatian itu kayak kupu-kupu terus terbang dari satu bunga ke bunga yang lain. Tidak pernah berhenti cukup lama untuk benar-benar hinggap. Mungkin ini ya sebabnya Yesus berkata, datanglah kepadaku. Tidak berkata, datanglah kepadaku. Kita nggak cuma diajak datang, tapi dia berkata, tinggallah. Kalau datang kan sesekali, mampir. Yesus bilang tinggal. Tinggal ini butuh kesetiaan. Tinggal berarti terus kembali. Kalau kita punya rumah, kita pergi bekerja, kita pergi ke mall, kita pergi kemana, kan kita selalu kembali ke rumah. Kita setia kembali ke rumah. Tinggal itu berarti memilih Kristus lagi dan lagi. Bukan hanya sekali saja. Bukan hanya sesekali saja. Nah, disinilah kita mulai memahami mengapa tradisi kontemplatif gereja begitu menekankan latihan doa yang setia setiap hari. Bukan karena Allah butuh doa kita, tapi karena kitalah yang perlu terus dilatih untuk tinggal. Kita belajar membawa pulang perhatian kita kepada Kristus setiap kali perhatian itu mengembara. Nah, meditasi Kristiani itu lahir dari kerinduan yang sangat sederhana. Saya ingin belajar tinggal. Bukan tinggal 15 menit atau 20 menit saja selama meditasi. Melainkan belajar memiliki hati yang semakin menetap di dalam Kristus. Sehingga kita ini sedikit demi sedikit, seluruh hidup kita menjadi kehidupan yang tinggal di dalam Dia. Jadi 15 menit atau 20 menit kita meditasi itu latihan untuk tinggal yang nantinya kita akan tinggal terus di dalam Kristus. Kalau kita sudah memahami bahwa Yesus mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia, ada pertanyaan lagi. Gimana caranya untuk tinggal? Gimana bisa tinggal? Kita semua tahu bahwa tinggal di dalam Kristus itu memang indah, tapi kenyataannya nggak gampang. Kita baru saja berdoa dengan kusuk, 5 menit atau mungkin beberapa detik kemudian, kita sudah kesel karena ada orang yang memotong antrean. Baru selesai misa keluar gereja, emosi karena parkirannya macet. Mobilnya nggak bisa keluar, dihalangin. Yang di depan mobil kita nggak keluar-keluar. Baru saja baca kitab suci.
lalu membuka telepon genggam. 15 menit kemudian kita sudah lupa. Tadi aku mau apa ya? Tadi ayat A mana ya yang aku baca? Ya. Karena perhatian kita belum terlatih untuk tinggal. Perhatian kita itu apalagi dengan adanya gadget, makin lama rentang perhatian kita itu makin pendek. Attention span kita makin lama makin pendek. Kita sering mengira bahwa persoalan hidup rohani hanyalah kurangnya pengetahuan. Kita kurang baca kitab suci, kita kurang tahu tentang Allah. Ya, seandainya kita membaca lebih banyak buku rohani, ikut lebih banyak seminar, atau mendengarkan lebih banyak ceramah, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Ya, ikut itu baik sih, bermanfaat, ikut seminar, ikut ikut retret-retret. Pengetahuan memang dapat memperkaya iman kita, tetapi pengetahuan saja itu tidak otomatis mengubah hidup kita. Kalau pengetahuan itu sudah cukup, hanya pengetahuan saja cukup. Orang yang paling banyak baca buku rohani, ya seharusnya mereka jadi orang yang paling kudus. Orang yang paling banyak baca buku-buku tentang Yesus, tentang Allah, bisa jadi santo-santa. Tapi kenyataannya kan nggak demikian, toh. Perubahan hidup tidak terjadi karena kita tahu lebih banyak tentang Kristus. Perubahan kita terjadi ketika kita semakin tinggal di dalam Kristus. Nah, disinilah meditasi Kristiani menemukan tempatnya. Meditasi Kristiani itu bukan tambahan dalam kehidupan rohani. Seolah-olah hanya untuk orang-orang tertentu yang suka keheningan aja. Meditasi itu adalah latihan, latihan sederhana untuk menjawab undangan Yesus untuk tinggallah di dalam aku. Undangan untuk tinggal di dalam Kristus. Bagaimana meditasi melatih kita untuk tinggal? Jawabannya sangat sederhana. Dengan terus-terus kembali, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Sekarang kita belajar tentang meditasi Kristiani. Apa hubungannya belajar tinggal di dalam Kristus dengan meditasi Kristiani? Meditasi Kristiani sebenarnya adalah latihan kembali. Kita duduk dalam keheningan. Kita mulai mengucapkan kata doa, mulai mengucapkan mantra dengan tenang, penuh kasih. Lalu nggak lama kemudian kita sadar bahwa pikiran kita sudah pergi kemana-mana. Mungkin sedang memikirkan pekerjaan, rencana kerja besok, keluarga, rencana liburan. Kemarin juga baru pertandingan sepak bola dunia kalah, mungkin masih lebay gitu. Terbawa, jagoannya kalah. Mungkin juga ke resep masakan. Besok mau masak apa ya? Atau bahkan sedang menyusun ceramah tentang meditasi. Besok Sabtu, siapa tahu ada yang dapat tugas memperkenalkan meditasi. Begitu kita menyadarinya, apa yang kita lakukan? Kalau kita melantur, ya kita kembali. Beberapa saat kemudian, pikiran pergi lagi. Ya kita balik lagi. 5 menit kemudian, pikiran mengembara lagi. Kita kembali lagi. Kalau selama 20 menit meditasi kita harus kembali 100 kali, maka kita kembali 100 kali. Tanpa kesel, tanpa jengkel, tanpa kecewa, tanpa menghakimi diri kita sendiri. Mengapa? Karena inti meditasi bukan berhasil mempertahankan perhatian. Inti dari meditasi adalah kesetiaan untuk kembali. Banyak orang berkata, wah saya nggak bisa meditasi, pikiran saya kemana-mana. Nah kita bisa jawab, selamat, berarti Anda sama seperti semua manusia. Tidak ada seorang pun yang duduk bermeditasi lalu pikirannya bisa langsung tenang seperti danau tanpa riak. Pikiran memang diciptakan untuk berpikir. Kita tidak memusuhi pikiran.
kita juga tidak berusaha mematikan pikiran kita. Jangan berpikir. Pikiran itu adalah rahmat dari Allah. Dengan pikiran kita belajar, dengan pikiran kita bekerja, mencipta, memecahkan masalah, mengambil keputusan. Jadi masalahnya bukan karena kita punya pikiran. Masalahnya adalah pikiran kita tidak pernah berhenti bicara. Lebih dari itu, kita mudah percaya pada semua yang dikatakan oleh pikiran kita. Pikiran kita mengatakan, orang itu pasti tidak suka sama kamu. Kita langsung percaya. Pikiran kita ngomong, besok kamu pasti gagal loh. Kita langsung percaya. Pikiran kita bilang, kamu tidak akan pernah berubah. Kita percaya lagi. Begitu. Yang dimasalahkan itu adalah tadi banyak ngomong pikiran kita itu. Meditasi perlahan-lahan mengajarkan bahwa kita tidak harus tidak harus mengikuti setiap pikiran yang muncul. Pikiran boleh datang dan pergi. Kita tidak perlu mengejar. Kita juga tidak perlu mengusir. Kita cukup menyadari bahwa pikiran itu ada, lalu dengan lembut kembali kepada mantra. Pikiran-pikiran yang muncul itu dicuekin saja. Dalam tradisi meditasi Kristiani, John Min selalu menekankan satu hal. Ucapkan mantra dengan setia dari awal sampai akhir meditasi. Bukan karena mantra itu kata yang ajaib, bukan karena mantra menjadi jangkar yang terus-menerus. eh, Mantra itu menjadi jangkar yang membawa perhatian kita pulang pada Kristus. Bayangkan sebuah kapal di tengah laut, di pinggir deh, di pinggir laut, ombak akan terus datang, angin bertiup, kapal itu bergoyang. Nah, kita tidak bisa menghentikan ombak, kita tidak bisa memerintahkan angin untuk berhenti. Tetapi selama perahu itu tertambat pada jangkar yang kuat, perahu kapal itu tidak akan hanyut terbawa arus. Demikian pula mantra. Mantra itu bukan untuk menghentikan ombak pikiran. Mantra itu menjadi jangkar agar kita tidak hanyut bersama pikiran. Perhatikan, setiap kali kita kembali kepada mantra, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang sangat sederhana, tapi sangat mendalam. Kita sedang berkata kepada Kristus. Setiap kali kita kembali pada mantra, kita berkata, "Aku memilih tinggal bersamamu." Saat kita ngelantur, kita kembali kepada kata doa, berarti kita memilih untuk tinggal bersama Kristus. Hari demi hari, pilihan kecil itu perlahan mengubah seluruh hidup kita. Buah-buahnya mulai muncul, kita mulai lebih sabar. Bukan karena kita berusaha keras jadi sabar, tapi karena kita semakin tinggal di dalam Kristus. Kita mulai lebih mudah mengampuni, bukan karena kita memaksa diri untuk mengampuni orang, melainkan karena hidup Kristus sendiri sedikit demi sedikit mengalir di dalam diri kita. Kita mulai lebih tenang menghadapi persoalan, bukan karena persoalannya berkurang, melainkan karena akar hidup kita semakin tertanam di dalam Kristus. Jadi di sini kita perlu berhati-hati agar kita tidak mengukur meditasi, tidak mengukur keberhasilan meditasi dari pengalaman yang kita rasakan. Seringkali orang bertanya, meditasi saya meditasi saya berhasil enggak ya? Tadi saya merasa damai. Atau sebaliknya, wah hari ini meditasi saya gagal. Tadi saya meditasi pikirannya kacau terus. 20 menit ngelantur terus. Nah,
Keberhasilan meditasi tidak diukur dari apa yang kita rasakan selama 20 menit itu. Keberhasilan meditasi diukur dari kesetiaan kita. Keberhasilan meditasi diukur dari kesetiaan kita untuk hadir dan kembali. Kalau setiap kali pikiran mengembara, kita kembali kepada mantra, sesungguhnya kita sudah sedang belajar untuk tinggal di dalam Kristus. Nah, sedikit demi sedikit latihan itu tidak lagi berhenti pada waktu meditasi selesai, atau tinggalnya itu tidak hanya selama meditasi. Kita sedang bekerja dan pikiran mulai dikuasai kecemasan, kita akan jadi lebih cepat sadar. Ketika kita sedang menghadapi konflik, kita lebih cepat menyadari bahwa perhatian kita mulai hanyut. Ketika kita sedang marah, kita lebih cepat kembali kepada kehadiran Kristus. Jadi meditasi akhirnya tidak lagi menjadi kegiatan yang kita lakukan 2 kali sehari. Meditasi menjadi cara kita menjalani hidup. Kita mulai memahami bahwa tinggal di dalam Kristus bukan hanya terjadi ketika kita duduk dalam keheningan. Tinggal di dalam Kristus berarti membawa hati yang sama ketika kita bekerja, mengemudi, memasak, mencuci piring, ketemu pasien, mengajar di kelas, mimpin rapat, atau berbicara dengan keluarga. Jadi kehadiran, kita hadir tinggalnya itu enggak selama meditasi, tapi 24 jam sehari, 365 hari. Sedikit demi sedikit, seluruh hidup kita akan menjadi doa. Seluruh hidup menjadi latihan untuk tinggal. Seluruh hidup kita tinggal di saat kini. Mungkin inilah transformasi terbesar yang dikerjakan oleh meditasi. Meditasi tidak mengubah Allah menjadi lebih dekat kepada kita, karena Allah sudah dekat sejak semula. Meditasi mengubah kita menjadi semakin sadar akan Dia yang selalu hadir. Setiap kali kita kembali kepada mantra, kita sebenarnya sedang pulang. Pulang dari masa lalu, pulang dari masa depan, pulang dari kecemasan, pulang dari rencana-rencana ego kita, pulang kepada Kristus yang sejak semula tidak pernah meninggalkan kita. Oke, demikian Bapak Ibu. Sebagai penutup, kalau kita melihat kembali seluruh perjalanan yang telah kita lakukan hari ini, mungkin kita mulai menyadari bahwa persoalannya ternyata bukan bagaimana mencari Tuhan. Sejak awal sampai akhir kitab suci, Tuhan selalu mengambil inisiatif. Tuhan yang mencari Adam di Taman Eden. Tuhan yang memanggil Abraham. Tuhan yang menemui Musa di semak yang menyala. Tuhan yang menjadi manusia di dalam diri Kristus. Tuhan berinkarnasi. Bahkan sesudah kebangkitannya pun, Yesuslah yang datang menjumpai para murid yang ketakutan. Allah selalu datang lebih dulu. Bapak Ibu, hadirat Allah selalu memenuhi saat ini. Kita tidak dapat mencapai hadiratnya karena kita sesungguhnya sudah berada di dalam hadiratnya. Kayak ikan nanya, ikan di samudra. Samudra itu di mana? Dan yang sering hilang hanyalah kesadaran kita. Kesadaran si ikan bahwa dia sudah berada di dalam samudra. Kesadaran kita bahwa kita sudah di hadirat Allah.
Maka transformasi hidup rohani bukan pertama-tama terjadi karena kita berhasil melakukan hal-hal besar bagi Tuhan, melainkan karena kita semakin menyadari persatuan kita dengan Allah, persatuan kita dengan Dia di sini saat ini juga. Nah, inilah inti kasih karunia. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk hadir dalam hidup kita. Allah sudah hadir lebih dulu dan mengundang kita untuk menyadarinya. Karena itu, mari kita tutup pembicaraan kita malam ini bukan dengan membawa pulang sebuah teori baru, melainkan dengan membawa pulang sebuah latihan yang sederhana. Setiap kali kita menyadari bahwa perhatian kita sedang dibawa oleh penyesalan, kembalilah. Setiap kali kita menyadari bahwa hati kita dikuasai kecemasan akan hari esok, kembalilah. Setiap kali kita menyadari bahwa ego kita sedang ingin menguasai segalanya, kembalilah. Kembalilah kepada keheningan. Kembalilah kepada mantra. Kembalilah kepada Kristus. Karena setiap kali kita kembali kepada saat kini, kita tidak sedang mencari Tuhan. Kita sedang menyadari bahwa Tuhan telah lebih dulu menunggu kita di sana. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang keliru. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Siska sudah membawakan materi dengan sangat bagus dan mendalam ya. Materi saat ini hidup yang berkesadaran pada saat ini. Jadi kesimpulannya adalah hidup rohani yang sejati bukanlah usaha mencari Allah yang jauh, melainkan belajar menyadari Allah yang selalu hadir di saat ini. Tantangan terbesar bukan karena Tuhan meninggalkan kita, tetapi karena perhatian kita terus mengembara ke masa lalu dan masa depan. Maka melalui meditasi Kristiani kita dilatih untuk terus kembali kepada saat ini, kembali kepada keheningan dan kepada Kristus, hingga perlahan-lahan kita belajar tinggal di dalam Dia. Dari relasi yang terus-menerus inilah kita akan mendapat buah rohani, lahirlah damai, kasih, dan buah-buah kehidupan rohani yang menyebar seluruh hidup kita. Jadi, meditasi adalah praktek latihan tinggal bersama Allah, bersama Kristus, bersama Roh Kudus. Kalau kita melanggar 100 kali kita kembali kepada kata doa Maranatha. Setiap kembali artinya kita berjumpa dengan saat yang kita nantikan, berjumpa dengan Kristus. Berbahagialah kita yang tahu dan sadar jalan kembali. Jadi justru saat kembali, saat kita melantur dan kembali itu saat yang indah. Ya. Tinggalnya itu tidak hanya sedang waktu bermeditasi. Dengan bermeditasi yang disiplin, tekun, dan penuh penghayatan,
dan sadar, kita lebih cepat kembali. Jadi meditasi akan mulai menghubungkan kita dengan hidup kita yang nyata, sehingga hidup kita menjadi doa. Demikian ringkasan dari paparan materi oleh Bu Siska. Baik, Bapak Ibu, nanti materinya bisa ditanyakan di ruang chat. Maka sambil mengendapkan materi tersebut ke dalam ingatan kita, kita akan memasuki masa sesi seremoni. Dipersilakan Bapak Ibu dapat beristirahat dan menyiapkan pertanyaan, mengirimkan pertanyaan ke chat pertanyaan 1, pertanyaan 2. Sementara itu kita melihat tayangan persembahan kasih rumah retret rumah doa di Milo. Baik, silakan. Terima kasih. Kita mempersiapkan diri Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaan dan sambil meresapkan materi yang sangat luas, mendalam oleh khusus saya. Baik, mari kita dalam bersama-sama dengan pertanyaan-pertanyaan selama beberapa menit mendatang.
apa yang rumah ini loh. Baik, kita menayangkan rumah retret dulu mungkin nanti ya setelah tanya jawab. Mohon Bapak Ibu tetap berada di sini ya sampai kita penutup oleh Romo. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan meditasi kita akan belajar lebih cepat kembali sadar ya kepada saat ini. Dengan meditasi kita mulai terhubung dengan hidup kita yang nyata sehingga hidup kita menjadi doa. Itu tadi kesimpulan dari bisnis saya. Mari kita sekarang melihat pertanyaan yang pertama bisnis saya. Karena pikiran selalu datang dan mungkin pergi, jadi bagaimana supaya pikiran tidak datang mengganggu? Supaya Kemudian, pikir ya supaya pikiran kita tidak terganggu. Eh, ya seperti yang saya jelaskan tadi, kita itu tidak bisa menghentikan angin, tidak bisa menghentikan ombak. Kita nggak bisa berhenti berpikir karena kita punya dikaruniai pikiran, kerjaannya ya berpikir. Cuman yaitu tadi kita kembali ke kata doa, setia berdoa, setia kembali ke kata doa. Itu dengan setia kembali. Pikiran nggak mungkin hilang, akan terus ada. Ya, 100 kali kita pergi, 100 kali kita kembali ke kata doa. Begitu. Kita nggak bisa menghilangkan pikiran-pikiran itu. Gitu jawaban saya. baik, terima kasih cukup jelas ya, Bapak Ibu. Kembali tadi ya bahwa dengan bermeditasi kita akan berlatih untuk cepat kembali sadar ya sehingga meditasi mulai bersambung dengan hidup kita yang nyata ya. Baik, terima kasih Bu Siska. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yeni Monika. Boleh minta tips untuk menghilangkan kemalasan yang membuat saya sering lupa rencana sehari dan menghabiskan malam. Boleh minta tips, khususnya untuk menghilangkan kemalasan. Oke, aduh, saya juga sering malas sih. Ya, kemalasan itu tidak selalu berarti saya itu orang yang malas sih. Kadang-kadang kita memang mager gitu ya, malas gerak, kadang lagi apa gitu ya. Kadang itu kita ya kadang kita merasa malas padahal sebetulnya kita itu capek. Sebetulnya kita juga lagi bingung atau kita wah ini kok nggak bener-bener gitu. Atau kita ada perasaan takut gagal malah nggak mau ngerjain. Bisa juga ya. Jadi sebelum kita berusaha menghilangkan gitu, sebaiknya kita apa ya merenungkan dulu apa sih yang apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri saya gitu. Mulai ya kalau misalnya males beneran males, mulailah dengan bikin satu tugas dulu. Misalnya pekerjaannya banyak, tapi males dikerjain. Lagi males banget. Paling enggak hari ini kerjain satu dulu. Kerjain satu dulu, kerjakan. Kalau misalnya kita kerjain semua malah karena terlalu banyak itu kadang kita males. Ini mana yang dulu sih yang harus dikerjain, bikin kita bingung malah nggak kita kerjain semua. Ya, jadi kita bikin apa? Bikin jadwal, urutkan mana yang penting dulu, mana yang mendesak dulu, bikin prioritas gitu. Mulai satu persatu dulu. Ya, eh wah nunggu nanti kalau semangat baru saya kerjakan. Nah, kita harus belajar menyangkal diri lah istilah saya. Pada saat kita malas, kita menyangkal diri, melawan kemalasan kita. Lakukan satu dulu, mana yang penting dulu kita lakukan. Seringkali
Seringkali saya tuh malas bersih-bersih rumah, padahal itu kan tugas saya ya. Tugas saya bersih-bersih rumah, rasanya wah rumah sudah kayak kapal pecah malah jadi semakin males gitu. Tapi saya paksakan, harus dikerjakan. Tapi begitu saya mulai pegang, nyapu gitu, rasanya ya sudah, malesnya hilang, kerjain aja. Malah kadang lupa waktu, kebablasan bersih-bersihnya gitu. Gitu aja sih, mulai aja gitu. Harus dilawan rasa malas itu. Begitu, Pak. Terima kasih, sudah jelas ya bahwa Mm. pengawasan itu juga melanggar ya Bu ya. Iya, Biarkan kita bukan. dalam pelanturan juga ya. Iya, Untuk kembali ke saat ini tugas yang prioritas tadi ya Bu ya. Siska ya. Prioritas mana yang Ya, penting dulu. baik, terima kasih Bu Siska. Demikian Bu Yeni Monika. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Lisa Fernandes. Bukankah keberadaan itu bukti dari kehadiran itu sendiri? Sekarang Ya. ada itu bukannya keberadaan dengan Tuhan dalam pengalaman yang hidup bersama sesama. Oke. Ya, tadi saya membicarakan tentang ada dan keberadaan dan apa namanya kehadiran. Yang saya maksudkan keberadaan di situ bukan keberadaan beingnya kita bersama di dalam Allah, bukan. Yang saya maksudnya itu saya membedakan antara keberadaan dengan kehadiran itu keberadaan biologis kita, keberadaan fisik kita. Jadi kita itu secara fisik ada, secara fisik ada di situ di tempat itu. Tetapi hati dan pikiran kita itu tidak hadir di situ. Yang saya maksud begitu. Jadi bukan ada keberadaan secara apa keberadaan beingnya saya. Bukan, bukan. Yang saya maksud tadi itu adalah keberadaan fisik di mana saya itu ada, misalnya seperti sekarang ini ya, anggap saja saya hadir, saya ada di Zoom ini secara fisik, secara virtual gitu ya. Secara virtual saya hadir, tapi mungkin pikiran saya ada di mana-mana. Jadi ngomong saya itu mungkin jawaban saya itu tidak menjawab pikirannya Bu Lisa, menjawab pertanyaannya Bu Lisa begitu. Ya, pertanyaannya A, saya jawabnya mungkin D gitu. Karena saya tidak hadir, tidak mendengarkan pertanyaannya Ibu Lisa, walaupun secara fisik saya, secara virtual saya hadir di Zoom. Jadi keberadaan yang tadi saya katakan itu bukan keberadaan eksistensial kita di dalam Allah, begitu Bu Lisa. Baik, terima kasih Bu Siska. Cukup jelas ya Bu Lisa ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, Allah selalu hadir di masa kini. Karena masa kini terus bergerak, jadi Allah juga bergerak kan mengikuti kita. Nah, demikian Bu Siska. Hmm, Pemahaman saya itu Allah itu adalah keberadaan yang melingkupi semuanya. Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi pemahaman saya Allah itu tidak bergerak, Allah itu ada. Itu tadi yang dibilang Omnipresent, presence adalah kehadiran. omnipresent. Omnipresent melingkupi semua keberadaan, melingkupi semua gerak. Jadi kalau saat ini bergerak terus itu kan kronos waktu. Allah itu kan tidak dibatasi waktu. Karena Allah itu adalah pemilik, sang pemilik waktu. Jadi Allah itu melingkupi semua waktu. Dulu alfa dan omega, gitu kan. Jadi Allah tidak berada di dalam waktu, tidak bergerak di dalam waktu. Begitu. Terima kasih Bu Siska. Jadi yang bergerak tetap pikiran kita ya Bu Siska ya. Iya, Karena betul. Allah ada dari total sampai total. Baik, Iya. terima kasih Bu Siska. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Ibu Ani Jakarta. Tapi dipaparkan bahwa merencanakan tidak sama dengan mengkhawatirkan. Sebagai makhluk yang mempunyai akal budi, maka kita harus mempunyai rencana untuk
mempersiapkan masa depan kita. Namun Hmm. beberapa upaya yang sudah direncanakan tersebut ternyata gagal dan gagal lagi, sehingga membuat khawatir. Bagaimana Hmm. menanggapi hal ini, Bu Siska? Ya, ya rencananya perlu diperjelas ini rencana urusan kantor atau urusan hidup. Urusan kantor atau urusan hidup begitu. Ya, biasanya kita itu ada ketegangan antara kita diminta untuk bertanggung jawab, kok gagal terus, tapi kok kita dimintai pertanggungjawaban membuat kita apa namanya khawatir juga kan gitu. Memang kita diminta kita dalam hidup ini memang harus merencanakan. Yesus ngasih contoh seperti yang tadi saya utarakan, membangun menara itu harus bikin rencana. Gitu. Tugas kita adalah merencanakan. Tetapi hasilnya itu harus kita serahkan pada Allah. Karena hidup kita itu tujuannya bukan seturut dengan kehendakku, tapi seturut dengan kehendak Allah. Kita bikin rencana sebaik-baiknya, bikin rencana sebagus-bagusnya. Kalau di manajemen bikin SWOT analisis begitu kan, begini, 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 kita rapat merencanakan sebagus-bagusnya. Ya setelah itu kita serahkan pada Allah hasilnya seperti apa gitu. Nah kalau gagal terus bisa kita pelajari lagi gagalnya dari mana, kenapa di SWOT analisis lagi. Itu kalau gagal-gagal terus ya apa namanya ya mungkin memang kita perlu belajar terus. Kalau kita belajar dari siapa ya? Hmm, Kesuksesan seseorang itu kalau saya belajar dari apa biografi biografi orang-orang ngetop itu beberapa sih nggak saya nggak baca semua. Kebanyakan itu eh, mereka sukses satu kali, tapi gagalnya itu mungkin berpuluh-puluh kali. Baru satu kali sukses. Jadi memang nggak bisa sekali jalan bisa berhasil. Memang begitu. Itu harus diterima. Kisah sukses setiap orang itu pasti dimulai dengan berpuluh-puluh kali kegagalan. Nggak ada yang satu kali berhasil. Kolonel Sanders itu ngetok pintu berapa ribu, katanya itu 1.000 ya, 1.000 orang atau gimana gitu. Dia setia tetap ketok pintu. Akhirnya ada yang mau terima resepnya dia. Maka jadilah Kentucky Fried Chicken yang besar mendunia begitu. Itu dari kegagalan 1.000 kali gitu. Jadi nggak usah apa namanya istilahnya kita harus tetap berpikiran jernih, bekerja sungguh-sungguh, merencanakan dengan baik, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Begitu, Ibu. Baik, cukup jelas ya. Terima kasih, Bu Siska. Kita masih ada waktu, ya mungkin 5 menit ya, Mhm. menurut sedikit 3 menit. Baik, pertanyaan berikutnya, cara tinggal dalam Kristus, hati kita menetap padanya. Konkretnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Tinggal di dalam Kristus contohnya, ya saat kita kembali ke kata doa. Setiap kali kita kembali ke kata doa, kita tinggal di dalam Kristus. Kita memutuskan. Itu lama-lama akan mengakar. Kata doa kita itu akan mengakar. Setiap kali kita cemas di luar waktu meditasi, misalnya di luar waktu meditasi, saat kita cemas, kita kembali kepada Kristus. Kita pulang kepada Baik, Kristus. Saat kita takut, kita pulang kepada Kristus. Itu kita belajar tinggal. Lama-lama, kalau ada apa-apa, itu defaultnya kita langsung balik. Kalau kita cemas, langsung balik. Kita takut, langsung balik. Kita sedih, langsung balik. Defaultnya. Itu kita sudah belajar tinggal di dalam Kristus. Kembali kepada Kristus. Gitu. Rasanya
rasanya ya susah diomongkan. Tiap orang nanti rasanya beda-beda sih, Bu. Rasanya beda-beda. Eh, jadi merasakan kehadiran Allah itu nggak bisa diomongkan, tapi bisa dirasakan. Ada rasa bukan feeling. Kalau bahasa Inggris ada beda feeling dengan sense. Feeling itu lebih ke emosi, tapi kalau sense itu lebih ke intuisi gitu ya. Saya kok rasanya ada rasa gitu. Iya. Merasakan Allah. Saya tidak tinggal sendiri menghadapi krisis ini gitu. Saya merasakan kehadiran Allah walaupun masalah saya berat, saya teriak pada Allah, apa namanya, kembali pada Allah, bergantung pada Allah. Itu kita kembali ke hadirat Allah, kembali hadir dalam Allah. Curhat pun itu kita kembali pada Allah. Baik, terima kasih Bu Gitu. Siska. Jadi seperti kata Santo Paulus ya, bahwa Mm-mm. baik makan atau minum, maka itu demi kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan. Baik, kemudian bagaimana tinggal dalam Kristus itu bisa sampai ke alam bawah sadar. Hmm? Gimana Pak? Sorry diulang. Tinggal dalam Kristus itu apakah di alam bawah sadar atau bisa sampai ke alam bawah sadar ya? Hmm, itu bisa, tapi itu rahmat ya. Kita akan dibawa ke sana, diberesin. Apa yang ada di alam bawah sadar itu diberesin oleh Kristus nantinya. Allah sudah tinggal di sana lebih dalam daripada alam bawah sadar kita. Lebih dalam lagi dari alam bawah sadar kita. Dan kembali ya, sebetulnya Allah sudah ada ya, tapi Sudah ada. kita Oh, tidak oh. menyadarinya, jadi Mhm. dia sudah ada di sana. Sudah ada di sana. Nah, pertama-tama dalam meditasi kita itu jalurnya ini bukan jalan jalan lurus ya, ini jalan yang berkelok-kelok, muter-muter, keluar balik gitu, seperti labirin digambarkan. Jadi awalnya kita harus melewati rimba-rimba pikiran, lanturan-lanturan, lama-lama lanturan akan berkurang. Terus kita mulai masuk ke rimba-rimba psikologis, rimba-rimba luka batin kita. Makin masuk ke dalam melalui rimba-rimba luka batin itu yang ada di alam bawah sadar, trauma-trauma kita tanpa kita sadari, itu akan masuk ke sana. Itu perjalanannya lama sekali masuk ke sana. Tapi kita makin hadir bersama Kristus. Kita perjalanannya itu dari rimba pikiran sampai ke rimba psikologis itu bersama Kristus. Baik, terima kasih Bu Siska. Mungkin seperti gunung es itu ya, bawah Hmm, sadar itu lebih besar ya. Tapi mungkin bagi orang yang mendapat ya dialog dan rahmat makin tipis ya. makin Gunung buka. esnya itu makin mengecil ya. Jadi Ya, mungkin begitu ya. betul. Baik, Meleleh. 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 Ya itulah biara. Kita menanti rahmat itu ya. Ya, Baik, ya. kemudian dari Pak Nurdianto, Nurdianta, Purwa. Beliau sangat filosofis ya, dan Mm-mm. teologis. Bagaimana relasi dengan Tuhan bisa dibangun secara eksistensial, bukan sekedar gagasan. Apakah cukup dilatih hanya dalam 20 menit meditasi itu, bukan dalam hidup konkret yang dijalani. Nah, ini tadi sebenarnya sudah tersirat ya Hmm. pada kesimpulan Ya, saya. Silakan disusah. iya. Tadi saya bilang 20 menit meditasi itu latihan untuk hadir di hadapan Allah. Latihan menyadari kehadiran Allah, latihan hadir. Nantinya, nantinya itu 20 kita hadirnya itu nggak hanya 20 menit aja. Kita akan hadir terus bahkan pada saat tidur. Roh kita hadir di hadapan Allah. Itu. Jadi 20 menit meditasi tadi itu latihan untuk hadir
20 menit pagi sampai 20 menit sore itu awal dan akhir itu latihan untuk hadir 24 jam. Ya, kehadiran kita itu harusnya hadirnya tuh 24 jam. 20 menit itu hanya latihan setiap hari. Makanya kita perlu setia. Ya, kita perlu setia. Jadi nggak cuma 20 menit toh. Kalau 20 menit aja itu yang saya bilang tadi mampir di warung. Kita hanya singgah, hanya berkunjung. Jadi meditasi itu latihan, bukan keseluruhan hidup rohani. Keseluruhannya ya hidup kita sehari-hari. Ya, contohnya kalau kita pemain musik kayak anak saya gitu ya, misalnya mau lomba musik gitu, itu kan latihannya nggak cuman sebentar-sebentar aja, ya kan? Selama berjam-jam tiap hari latihan itu supaya tangannya itu tak pegang piano misalnya itu udah jalan aja gitu. Dia bisa main musik klasik, bisa nggak pakai partitur gitu misalnya itu hasil latihan sehari berapa jam begitu supaya tangan dia itu terlatih, pikiran dia terlatih untuk bisa main musik kapan saja di mana saja begitu. Jadi itu ruang latihan agar meditasi itu ruang latihan agar hati kita itu bisa dibentuk untuk hidup bersama Allah sepanjang hari. Begitu. Gitu Pak jawaban saya. Semoga menjawab. Iya Pak Yohanes mau tanya. Silakan Pak. Pak Yulnya kemana? Dibuka dulu Pak, masih unmute, masih mute. Ya, sudah. Apakah Iya, suara saya dengar? terdengar Pak. Iya, terima, terima kasih Bu Siska, luar biasa penjelasannya. Terima kasih Pak. Oh iya, dua pertanyaan. Pertama, apakah baik kalau pertanyaannya bukan tertulis, tetapi langsung? Menurut saya, kalau itu dilaksanakan lebih gayeng gitu, lebih gayeng Boleh, bahwa boleh, boleh Pak. oh, orang ketemu orang, orang ketemu Iya, orang. iya, Sama. iya, Yang kedua, iya. saya berpendapat bahwa kita harus mengendalikan pikiran. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau kita meliarkan pikiran kita? Mengapa Mhm, bertanya seperti itu? Sebab menurut saya, mhm, karya-karya besar yang luar biasa itu juga mhm, berasal dari pikiran yang liar. mhm. Itu. Terima kasih Bu Ya, Sita. Terima kasih Bu Sita yang luar biasa. Terima ya, kasih. makasih Pak. Eh, Pertanyaannya sulit juga. Kalau mau langsung bertanya boleh sih, Reisen. Yang kedua, pikiran Oh, liar itu memang kalau orang mau kreatif ya, orang-orang seni itu memang sumbernya dari ya, pikiran-pikiran liar gitu kan. ya, Pengarang buku iya, itu pikiran-pikiran liar, berpikirannya ya, aneh-aneh gitu ya, seperti apa J.K. Rowling, bisa kayak Harry Potter, Dan Brown atau apalah, ya, eh, bisa menciptakan ya, cerita-cerita yang menarik, memang begitu. Tapi pada waktu iya. meditasi, doa, ya enggak. Pada waktu ya, bukannya kita itu sepanjang hari terus sadar akan Allah, nggak boleh berpikir yang lain, tidak. Begitu. Tidak, yang dimaksud Oh dengan iya. sadar akan kehadiran Allah 24 jam itu artinya pada waktu aku lagi mengarang buku, itu juga aku menyertakan Allah. Pada waktu kita memasak, kita Oh, juga, oh, ada kasih, begitu, Pak. Ada kasih pada saya waktu apa mengupas bawang, pada saya waktu saya memotong daging, itu ada kasih. Ada kasih di situ. Pada sewaktu saya menulis buku, mengarang buku, atau saya mengarang lagu, ada kasih di situ. Pikiran boleh liar lagunya iya, kayak iya, apa iya. gitu. Tapi itu ada kasih di situ. Ada kehadiran Allah di situ. Maksudnya begitu, Pak. Bukannya terus, aku nggak boleh mikir, nggak boleh mengarang lagu, aku harus berpikir tentang Allah terus-menerus. Tidak. Tidak.
tapi di hati kita itu Iya, iya. bergema Iya. kehadiran Seperti Allah. gambaran saya, Ya, puncak langit yang tingginya berapa, itu kan berada di pikiran. Mungkin pikiran yang ya, pertama liar sekali, ah, yang pertama liar sekali, mm-mm, termasuk lagu yang luar biasa bagusnya, itu dari mm-mm, pikiran yang semula liar. Nah, mm-mm. Ya, tentu liar yang baik ya, liar yang baik. liar yang Begitu Bu Siska. liar yang terinspirasi oleh Roh Kudus. Pemahaman saya gitu, Pak. Ah, Liar yang itu terinspirasi oleh Roh iya bagus, Kudus. bagus. Iya bagus sekali ini. Istilahnya Ya. bagus sekali. Nah ini kalau tanya jawab kan seperti itu. Tanya jawab lisan kan seperti terasa Iya. hidup. Tapi kalau Iya. tertulis ya memang banyak. Tapi ya Heeh. maaf mungkin Mhm. Bu ya maaf ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Mungkin juga ada yang malu bertanya kalau langsung. Oh, Iya. Kalau ah, iya iya mau bagus. resen silahkan, mau ditulis ya silahkan gitu. Senyamannya saja. Senyamannya Saya mau saja. Iya tanya, Bu bagus. Siska. Iya, silahkan Ibu. Saya pikir Ibu tadi suster ya. Ibu Eh, saya pikir suster, bukan suster. bukan, Pak. Bukan. Oh, Maaf cerdas mengecewakan. sekali, cerdas sekali, Iya, Bu Yang Siska bertanya, ganti. cerdas. Bu Siska, iya. saya Eli, saya dari asli Gunung Kidul. Dulu Oh pernah iya. izin Wih, sama Bu Siska untuk mengisi di Gereja Santo Petrus, belum ada waktu ya, Ibu. Oh gitu ya. Ya, Gunung Kidul. Bu Oh Siska, iya, saya, iya. Oke. iya, Bu Siska, itu Heeh. tentang apa tadi, strata manusia. Tadi Ibu Mm-mm. menyebutkan apa orang mengenai guru, pengusaha, dan sebagainya. Itu Mm-mm. karena saya sebagai legioner juga, saya kan suka mengunjungi ke lapas-lapas yang waktu di gunung gitu lah. Kan gerejanya Mm-mm. dekat. Nah itu semakin hari itu lapas perempuannya itu semakin banyak. Malah ada Mm. bayi juga, jadi sekitar 200. Kalau saya Oh. mengunjungi di situ kan ada lima orang dengan petugasnya itu, saya satu Mm-mm. jam di situ, kebanyakan kita ya main apa gitar-gitaran, ya berdoa sih, berdoa ada sebulan sekali. Romo waktu itu juga ada pengakuan dosa. Tapi saya tuh suka berpikir alangkah waktunya kan saya kalau melihat mereka juga banyak yang ya kalau di penjara itu mungkin aku juga nggak bisa membayangkan. Tapi saya kira Mm-mm. waktunya juga banyak di situ ya. Ya kami Mm-mm. tuh sebagai legioner karena saya tuh kalau legioner kan hanya berdoa-berdoa gitu dan Mm-mm. jreng-jrengan apa happy-happy saya tuh pengen memperkenalkan tentang meditasi gitu Bu Siska. Mm-mm. Apakah itu Ya. untuk ah, napi-napi apakah itu cocok gitu untuk strata ya mereka kan saya kalau melihat banyak yang dari luar luar negeri juga ya ada yang negro ada yang pokoknya Mm. mereka orang-orang yang saya kira orang-orang yang ya sukses lah mereka Mm. karena pedagang banyak yang pengusaha sukses tapi mereka memang penghuni di situ jadi yang mereka apa belum belum mengenal meditasi ya kok jadi Mm-mm. sampai jadi Mm. penghuni di situ saya suka berpikir gitu. Menurut Ibu gimana Bu Siska? Eh, Wah, Kebetulan di Jogja ini dulu kita berhenti sekitar dua tahun ini ya kita berhenti. Kita itu sebetulnya dulu itu ada pelayanan di lapas, tapi lapas yang perdata, bukan lapas yang pidana, lapas perdata. Di situ kita ada pelayanan pengenalan meditasi ke Wabin, ke warga binaan di situ. Kan kita disediakan apa diberi waktu oleh Departemen Agama untuk ngisi di lapas. Cukup membantu. Ya, dari kesaksian para wabin mereka bilang itu cukup membantu untuk menata kembali hidup mereka. Jadi nggak masalah. Cuman setiap kali kita ke sana karena ada yang mungkin belum ketok palu menunggu sidang atau apa namanya eh, tinggal di sana tidak lama, jadi kita lebih banyak ngulang, ngulang, ngulang terus gitu. Kalau di Jogja itu kita dikasih waktu setiap Sabtu Wage.
Ya, setiap Sabtu Wage kita pelayanan di lapas, pengenalan meditasi di lapas, gitu Bu. Jadi nggak masalah pelayanan di sana. Ada di Jogja juga sudah cukup lama itu pelayanan, gitu. Di Cirebon juga ada, Bu. Ya, bahkan di saya lihat di websitenya WCCM itu ada komunitas meditasi Kristiani, ada komunitas MK yang apa namanya khusus mantan mantan warga binaan yang sudah Oh, keluar. Mereka bikin komunitas sendiri, kelompok meditasi Kristiani mantan-mantan Wabin. Begitu. Nggak masalah, nggak masalah. Bahkan kita ngundang sih, beberapa kali kita ngundang Wabinnya keluar untuk ikut, tapi nggak tahu mereka mungkin masih sungkan, masih malu atau gimana gitu. Saya sarankan ya sudah, bikin kelompok sendiri aja gitu. Begitu, Bu. di. Ya, ada lagi yang lain? Saya kira meditasi untuk semua orang loh, Bu, Betul. menurut saya, Ya, apapun agamanya. Saya ya. akhir-akhir ini banyak membaca falsafah Jawa. Itu Hmm, cocok sekali dengan namanya meditasi. Di situ hmm, disebut hening, wening, hening, wening, nung, manunggaling kawula Gusti. Ya ya, semuanya hmm, selaras, bagus ya, sekali. Jadi saya berpikir kalau semua hmm, orang mencoba meditasi tidak terlalu berat dalam artian hmm, semampunya. Mungkin ya, mulai dengan 5 menit, lima hmm, menit, 10 menit. Saya meyakini sangat bermanfaat baik jiwa maupun raga. Sekarang banyak hmm, sekali penyembuhan lewat hmm, meditasi. hmm, Banyak sekali. Terima ya, ya. Iya, Terima kasih Pak sharingnya. Oke, ya. Ada lagi? Mm-mm. Baik, mungkin Sudah? waktunya sudah habis ya, iya. Sister. Terima kasih. Oh, Eh, mungkin pertanyaan lain bisa dijawab di room chat ya, khusus saya. Baik, terima kasih Boleh. atas antusiasmenya semua pertanyaan yang masuk eh, sudah terjawab ya, bagus-bagus pertanyaan. Baik, Pak, apakah mau menayangkan rumah Nilo dan persembahan kasih ya? Baik, Bapak Ibu, eh, bagi yang bergerak hatinya untuk memberikan persembahan kasih kepada rumah Rekreat Nilo ya. Sepenuhnya ada di layar. Hidung mungkin juga sudah ditayangkan. Baik, disimpan. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan foto bersama ya. Hmm. Foto iya. bersama. Baik, kamera supaya dirampan semua. Kita foto bersama. Mohon memberitahu bila sudah selesai. Baik Bapak Ibu, berikan senyum yang terbaik untuk tinggal dalam Kristus. 1, 2, 3, 4. Terima kasih Pak Yul. Terima kasih Makasih. juga Terima kasih terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Mari kita Sampai ketemu. eh, Silva. kita ucapkan terima kasih. Kita belum Terima doa kasih penutup dan berkat atas Romo banyak ya. Kita doa dulu ya. Romo masih ada. Iya. Mari ya ditayangkan teks doa penutup.
Baik, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang membutuhkannya. Seorang sahabat di saat kesepian, penghiburan bagi yang mengalami tekanan. Semoga mereka yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Di dalam keheningan doa ini, semoga semua yang menderita korban kekerasan dan tekanan batin di dunia ini menemukan kekuatan yang hidup, memberi dan memberi semangat. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka dan menemukan hati kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, kepada citra Allah, sehingga dengan demikian saling mengasihi, mengalami damai, dan berlaku adil sesuai dengan martabat manusiawi. Semoga keindahan dari kehidupan ilahi memenuhi setiap hati mereka yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga semua yang datang di sini didengarkan masalah manusianya dan meninggalkan tempat ini dengan bersyukur atas anugerah hidup yang telah diterima. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat dari Romo. Mohon berkat penutup dari Romo. Memang sudah dijaga ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan kesetiaan dan antusiasme Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan minggu depan dengan sesi tentang komunitas yang akan dibawakan oleh Romo Siliakus. Datang ya, Bapak Ibu, hadir. Kita menutup sesi 12 langkah dengan sesi ke-8 tentang komunitas yang akan dibawakan oleh Romo Siliakus sendiri. Demikian, mohon dicatat dan sampai jumpa